Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jadi balik lagi nih Bang Betot El Gangga ke rumah Kiai Jubaireng. Abisnya penasaran, ketika kemarin saya membuat podcast tentang idolanya Jubaireng, Bang Haji Roma Irama, banyak yang ingin tahu profilnya Jubaireng. Wow, jangankan Anda pemirsa, saya aja pengen tahu. Ya, baik juga jangan lupa untuk dukung channel kami, Biang Bocah TV, tuh, dan juga buat tatapan Jubairengnya untuk jangan lupa like, share, and comment. Ya, baik, bagaimana? Saya sudah berada dengan Kiai Jubaireng. Kiai sehat, Kiai? Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat. Kiai, sebelum saya bertanya, bisa disapa dulu, Cia, karena kita nggak terasa udah 2 kali kita bertemu. Cia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Innal hamdalillah amma ba'du. Alhamdulillah kita ketemu kembali pada kali ini dalam tatapan Jubaireng, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa ditonton, like, dan subscribe untuk channel tersebut. Wow. Kiai, kemarin kan kita ngobrol tentang idolanya Kiai Jubaireng, Bang Haji Roma Irama. Iya, betul. Ternyata banyak yang bertanya kepada saya, tolong dong katanya angkat profilnya Kiai Jubaireng. Nggak apa-apa Kiai ya? Iya. Iya, ayo. Baik, yang pertama nih Pak Kiai, Jubaireng ini artinya kan jubah hitam. Jubah yang berwarna hitam. Nah, biasanya saya lihat namanya pendawa itu kostumnya atau gamisnya berwarna putih. Terus pakai sorban dan juga imamah. Tapi saya lihat nih Kiai Jubaireng ini memakai kostum gamis hitam, serba hitam, dan juga pakai blangkon juga hitam. Kalau boleh tahu apa alasannya dia, dan juga mengapa menggunakan kostum hitam. Apakah ini yang harus dijabarkan oleh Pak Kiai Ustadz Jubaireng? Ya, baik. Yang pertama mungkin alasan saya pakai kostum hitam. Yang pertama karena saya sangat suka warna itu, diantaranya warnanya hitam. Warnanya hitam. Ya, mungkin bukan hanya sekarang aja ya. Iya. Dari kecil itu kalau main itu senang saya pakai baju yang hitam-hitam. Pertama, hematnya adalah ketika baju itu kotor, Iya. tinggal kita lap aja tuh. Pakai kain basah, udah bersih lagi. Sudah bersih lagi. Beda dengan baju-baju yang lain. Kalau kotor, misalnya warna yang putih, warna yang merah, begitu main di sawah, kena lumpur, susah hilangnya. Susah hilangnya. Tapi kalau hitam, gampang. Yang kedua adalah ketika saya terjun di dakwah, juga saya menggunakan baju hitam, kemudian berbelangkon. Saya coba angkat tradisi dari Nusantara. Mungkin yang namanya belangkon orang kita nggak heran ya. Di Jawa itu yang namanya belangkon itu kan sudah dikenal banget. Sudah dikenal. Jadi saya coba pakai tradisi yang ada, yaitu tradisi Nusantara, agar bisa membaur dengan masyarakat. Iya. Nah, kemudian diantaranya juga adalah ketika pakai baju hitam ini, ya saya menandakan bahwa saya ini masih kotor dan butuh belajar. Iya. Jadi bukan orang yang bersih. Walaupun hitam tidak selamanya kotor dan putih tidak selamanya suci, kan seperti itu. Jadi alasan yang terkuat adalah saya suka dengan baju hitam, juga komitmen saya menggunakan baju hitam dalam berdakwah adalah sebagai ciri khas daripada Nusantara. Wow, nah makanya nih ya, ikuti terus ya profilnya Kiai Jubaireng dengan alasan dijabarkannya luar biasa. Oke, ini tentang berdakwah nih, selama memakai kostum hitam, ada nggak kendala saat berdakwah di masyarakat, atau istilahnya suka dukanya pakai kostum hitam seperti ini? Kalau yang namanya rintangan, suka dan duka, setiap profesi pasti ada ya. Setiap pekerjaan pasti ada suka dan dukanya. Betul. Nah, ketika saya menggunakan kostum hitam, pakai belangkon hitam, berdakwah, biasa kita datang di tempat acara pun orang sudah bingung lihat kita. Ya mungkin begitu kita datang orang bingung, ini ustadz apa dukun ini, kan begitu. Ya, karena apa? Orang kalau lihat baju hitam itu kan pikirannya negatif. Pasti negatif. Ya, pikirannya kemana-mana gitu kan. Dan mereka takut dengan kostum warna hitam. Dan bukan hanya orang awam ya barangkali, orang-orang yang dikategorikan sebagai orang alim, orang mereka yang mengerti agama, juga banyak yang tidak suka dengan saya menggunakan kostum berwarna hitam ini. Pernah ada kejadian seperti ini. Ketika itu saya ditelepon, Yai bisa nggak untuk khutbah Idul Adha? Iya. Saya bilang yang namanya di dakwah kan gitu, ya siap aja kita mah. Nah, jelang
seminggu sebelum Idul Adha ditelepon lagi tuh. Kiai bisa nggak pakai kostum putih-putih katanya. Oh. Atas putih, tengah putih, bawah putih. Yang jelas pakai jubah putih, jangan pakai jubah hitam atau jubah ireng gitu kan. Ya saya bilang gini, sekarang yang pakai jubah putih itu banyak. Iya. Silakan cari yang lain. Kalau yang memang butuhnya jubah ireng, ya dengan apa adanya seperti ini. Dengan jubah ireng seperti ini, saya bilang gitu. Akhirnya ngalah juga. Ya udah dah, Kiai nggak apa-apa katanya, hitam-hitam dah katanya gitu kan. Ya padahal kan kita carinya isi ceramahnya, bukan bajunya kan gitu. Bener. Nah, kemudian pengalaman yang kedua adalah ketika saya diminta berceramah, waktu itu duet dengan salah satu putra dari Kiai Zainuddin MZ. Jadi beliau ceramah yang pertama, saya diajukan ceramah yang kedua. Tapi setelah ceramah beliau ini, panitia kasak-kusuk. Iya. Ya saya tahu dong ini yang terjadi apa nih di kepanitiaan. Saya coba dekati, ternyata ada sesepuh di tempat tersebut, ada ulama setempat yang melarang jubah ireng untuk naik ke atas panggung memberikan ceramah. Saya tanya dong, alasannya apa? Alasannya cukup tidak masuk akal menurut saya, yaitu karena beliau ini pakai kostum hitam-hitam. Jadi luar biasa, sampai dicekal pernah. Tapi saya bilang, saya tetap pakai hitam. Yang perlu sama saya pakai hitam, silahkan. Yang tidak suka juga silahkan. Seperti itu. Jadi salah satu suka dukanya itu. Jadi ternyata ada rintangan juga ketika kita berdakwah, Kiai ya? Iya, betul. Masya Allah, waduh luar biasa ini. Pakai ini. Lalu kira-kira sejak kapan nih Kiai Jubah Ireng pakai kostum hitam-hitam? Dan kira-kira ada keinginan nggak untuk ganti kostum warna lain dalam berdakwah? Ya, kalau ditanya sejak kapan, tadi saya bilang sejak kecil ya. Sejak kecil. Dari kecil sudah senang baju yang warna hitam. Saya anggap lebih keren lah. Jadi sama yang lain tuh agak beda. Kalau saya senang kan beda-beda, nggak mau sama yang lain gitu. Nah, kalau ditanya sampai kapan, saya punya prinsip seperti ini. Kalau masih Ka'bah itu penutupnya warna hitam, selama kiswah itu berwarna hitam, dan Hajar Aswad belum berubah menjadi Hajar Abyad atau batu putih, saya tetap menggunakan kostum hitam atau baju hitam ini. Kecuali kalau kiswah sudah ganti, kiswahnya jadi merah. Jadi begitu. Kalau saya bersandar dan mengikuti kecintaan saya kepada kiswah Ka'bah, saya kira sah-sah saja daripada saya mengidolakan yang tidak jelas, kan seperti itu. Jadi batasannya sampai saya tidak ada di dunia ini mungkin. Tetap menggunakan baju hitam. Kenapa hitam itu dipermasalahkan? Saya baru ingat juga pakai, ternyata penutup Ka'bah juga warnanya hitam. Ya, betul. Wow, semakin seru. Nah, pada tahu kan pemirsa, profilnya luar biasa. Ternyata perjalanan Kiai Jubah Ireng ini dalam berdakwah itu benar-benar banyak rintangan dan suka dukanya. Makanya dukung terus channel kami, tonton terus biar gak penasaran perjalanan bersama Kiai Jubah Ireng. Oke. Oke, ini saya bertanya lagi. Saya pernah lihat juga nih ada jamaah yang kostumnya juga hitam-hitam dan pakai belangkon. Nah, apa ada hubungannya dengan Kiai Jubah Ireng? Iya. Kalau kita menjumpai di daerah manapun misalnya, ada yang memakai baju hitam-hitam, baju koko hitam, kemudian pakai belangkon, kemudian juga ada lambang seperti bendera di samping kanan saya ini, ada logonya. Itu adalah dari Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga atau yang disingkat Padasuka. Nah, sekarang nih anggotanya atau cabangnya sudah di berbagai daerah. Dan insya Allah dari Sabang sampai Merauke. Dan ini pun langsung dikomandai oleh guru besar kita di Padepokan Dakwah Sunan Kalijogo, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Raden Syarif Rahmat RA SQ MA. Jadi beliau ini pembina seluruh Padepokan Dakwah Sunan Kalijogo yang ada di Nusantara ini. Dan kita pun di sini adalah untuk berdakwah. Ya banyak juga sih yang istilahnya membuli, hitam-hitam sih kayak dukun katanya gitu kan. Hitam-hitam sih kayak apalah gitu. Tapi yang jelas niat kita adalah untuk amal ma'ruf nahi munkar. Saya sering juga loh dibilang, wah Ustadz kayak memedi gitu. Ada yang bilang, Ustadz kok kayak lutung gitu kan. Saya bilang nggak apa-apa, hitam boleh bajunya, tapi mukanya insya Allah. Ya, hitam nggak saya? Saya ingat, mak saya pernah bilang begini,
Burung perkutut makan ketan hitam. Cakep. Ketan hitam ditanam di dalam pasir. Cakep. Jangan takut lihat yang hitam. Iya. Biar hitam banyak yang naksir. Iya. Masya Allah. Biar hitam jadi banyak yang naksir Iya. ternyata ya. Buah kedong-dong dibolak-balik. Cakep. Biar gondrong insya Allah hatinya baik. Nah. Insya Masih Allah. ada lagi tuh. Siapa lagi tuh? Buah kedong-dong tinggal sebiji. Iya. Biar kata gondrong insya Allah bisa ngaji. Alhamdulillah. Yang terakhir, buah kedong-dong dicampur sekuteng. Nah lo Biar kata hitam insya Allah orangnya. ganteng. Alhamdulillah. Pak Kiai, kita kembali ke alur lagi Pak Kiai. Siap, siap. Saya dengar-dengar informasi nih, saat berdakwah atau tablik akbar nih saya sering dengar, bahkan pernah saya lihat sendiri, terkadang juga tuh ada bonus pengobatan massal gratis dan juga segala macam penyakit. Itu tujuan pokoknya apa tuh kira-kira Pak Kiai? Ya, yang namanya dakwah itu bukan hanya kita menyampaikan kebaikan di halayak Iya. ramai, ada juga berdakwah dengan sisi pengobatan. Nah, jadi saya kolaborasi tuh Iya. antara dakwah bilhal, bilisan juga dakwah dengan pengobatan. Iya. Itu gratis tuh. Gratis. Jadi pengobatan massal gratis. Saya ngasih kesempatan kepada mereka. Yang pertama adalah Iya. mengenalkan pengobatan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti bekam, ruqyah dan lain sebagainya. Nah, pada saat orang banyak ini, saya sampaikan bukan hanya dengan bilisan, tapi langsung praktek pengobatan. Iya. Kasih kesempatan buat mereka yang berobat nggak punya duit, berobat terhalang dengan biaya. Nah, dengan diadakan pengobatan ini, mereka yang mampu, yang tidak mampu, mereka bisa berobat secara gratis dan massal, gitu. Jadi biasanya kita ada gurah mata, ada gurah THT, kemudian ada terapi listrik, ada terapi air, totok telinga, juga ada totok kepala. Pokoknya semuanya yang ilmiah, yang tidak menggunakan obat-obatan yang mengandung unsur kimia, seperti itu. Wow, berarti bagi masyarakat jangan khawatir ya ketika nanti Kiai Jubairang lagi ada acara di suatu tempat tablik akbar, bisa datang yang punya penyakit tadi disebutkan Pak Kiai Iya, ya. betul. Nanti bisa gratis tuh pemirsa. Wah, luar biasa nih. Makanya nanti ikuti terus tuh jadwal-jadwal ceramahnya Kiai Jubairang tuh, biar juga bisa ketemu langsung dengan orangnya. Pak Kiai, ini ada konon kabar nih ya, kalau boleh saya tahu kegiatan saat ini apa aja, dan juga dan apakah Kiai Jubairang ini berkecimpung juga di organisasi atau ormas istilahnya Pak Kiai? Ya, kegiatan kita sebenarnya di Padepokan Dakwah Sunan Kalijogo, yang kemudian kita ada di sini di daerah Bekasi ya. Iya. Jatimekar, Jati Asih, Bekasi. Kita pengajian yang disebut namanya zikir munajat. Zikir munazat. Jadi zikir munajat ini adalah rangkaian doa-doa dari Al-Quran dan hadis yang kemudian disusun oleh guru kami, yaitu Dr. Kiai Haji Raden Syarif Rahmat, RA, SQMA, berbentuk buku kemudian yang kita dawamkan. Nah, khususnya di Padepokan Dakwah Sunan Kalijogo Pendopo Jubairang ini yang ada di Jati Asih, itu setiap malam Selasa Kliwon. Setiap malam Selasa Kliwon. Ya, setiap malam Selasa Kliwon kita adakan zikiran munajat, kemudian kita gabungkan dengan santunan yatim dan duafa. Nah, yang kedua, kita bukan hanya mengadakan pengajian tetap di sini, tapi juga ada yang ke rumah. Jadi ke majlis-majlis tertentu juga kita mendatangi majlis-majlis munajat yang ada di Kota Bekasi. Kalau bicara organisasi, saya cukup banyak juga mendapatkan amanah atau mengemban tugas yang diberikan oleh organisasi. Di antaranya, saya adalah ketua Lembaga Seni dan Budaya Muslimin Kota Bekasi. Atau yang disingkat Lesbumi PSNU Kota Bekasi. Dan saat ini masih menjabat. Masih menjabat. Yang kedua, saya juga diberikan kepercayaan sebagai penasehat dai dan daiyah Kamtibmas Polres Bekasi Kota. Jadi di Polres Bekasi Kota itu ada dai dan daiyahnya. Iya. Ada dai-dai yang menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, berkomitmen kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian juga saya sebagai pembina pejuang Islam Nusantara Bekasi Raya. Bekasi Raya. Jadi kalau Bekasi Raya itu termasuk Kota Bekasi
juga Kabupaten Bekasi juga. Iya. Jadi diantaranya seperti itu. Jadi kalau saya sebutin masih banyak, gitu. Yang jelas apa yang diberikan kepada saya adalah suatu anugerah dan amanah yang luar biasa. Baik. Pak Kiai, bisa disampaikan lagi untuk jadwal pengajian di masjid yang Kiai pimpin ini kapan aja dilaksanakan, dan juga gini nih, apakah ngaji di sini syaratnya untuk pakai kostum hitam juga Pak Kiai? Ya. Nah. Kalau untuk jadwal yang tetap kita nggak pernah istirahat nih. Iya. Walaupun corona melanda, pandemi melanda, kita tetap konsekuen dan konsisten. Setiap malam Selasa Kliwon itu zikir munajat di Majelis Sunan Kalijogo ini. Kemudian pengajian malam Jumat juga ada. Iya. Jadi kalau khusus malam Jumat kita di sini adalah membuka kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Kemudian selingannya adalah kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah. Iya. Nah, jadi salah satu kegiatannya itu. Nah, kemudian tadi Yang ngaji di sini apa syaratnya harus pakai kostum hitam juga? saya kira kalau ngaji mah yang penting menutup aurat gitu kan. Ini banyak juga yang pernah nanya. Kiai kalau ngaji di situ harus pakai kostum hitam atau gimana? Iya. Kalau cuma niatnya ngaji, yang penting menutup aurat. Asal jangan pakai baju renang kali nggak boleh Nah, ya. itu nggak boleh. Kecuali nanti kalau memang mereka berkomitmen masuk ke Padepokan Dakwah Sunan Kalijogo, ini tidak diwajibkan, tetapi alangkah baiknya kita berkhidmat kepada pada suka sekaligus ngalap berkah kepada guru kita pakai kostum hitam ini. Jadi seperti itu. Oh, gitu. Karena Padepokan Dakwah Sunan Kalijogo ini kan berkiblatnya kepada Kanjeng Sunan Kalijogo. Dan pakaian beliau, kostum beliau juga hitam-hitam. Iya. Kemudian pembina kita, Dr. Ki Haji Raden Syarif Rahmat, RA, SQMA, juga menggunakan kostum hitam. Jadi sekarang nggak aneh lagi kalau ngeliat baju hitam itu sebenarnya. Oke, Pak Kiai, kita lanjut lagi nih. Terus sebagaimana bahwa apapun pekerjaan yang kita lakukan pasti ada suka dan dukanya nih Pak Kiai ini ya. Dan terus pendapat Pak Kiai Jubaireng bagaimana nih menyikapi hal seperti ini? Saya kira setiap yang namanya kehidupan itu adalah perjuangan. Iya. Jangankan Jubaireng ya, Iya. yang makhluk kotor lah. Rasulullah aja dalam berdakwah itu rintangannya luar biasa. Lihat Nabi ketika berdakwah dibilang penyihir, dibilang tahayul, dicaci maki, dihina, sampai dilempari dengan kotoran. Iya. Itu Rasulullah. Apalagi kita yang manusia biasa. Cuma saya mempelajari dari sekian pengalaman-pengalaman yang saya temui di masyarakat, saya bisa mengambil kesimpulan adalah orang yang memusuhi kita ini adalah selevel dengan kita. Iya. Contoh begini, kalau tukang bakso, pasti musuhnya tukang bakso. Tukang bakso. Grab, musuhnya Grab juga. Juga. Kemudian pejabat, musuhnya pejabat juga. Sampai maaf, Ustadz juga kadang-kadang musuhnya Ustadz juga. Bahkan kalau kita lihat YouTuber aja, ributnya sama YouTuber. Sama YouTuber. Maaf, kadang-kadang saya suka lihat yang satu menjelekan yang satu menjelekan yang lain gitu kan. Padahal dalam hidup ini kita tidak perlu seperti itu. Kita difitnah itu biasa, dicaci maki itu biasa. Bos saya mah kalau bahasa Indonesia mah udah kenyang bener. Dihina, mau disingkirkan, mau istilahnya dihinakan segala macam. Saya cuma satu, kita bertawakal kepada Allah. Dan alhamdulillah saya yakin pun orang-orang yang seperti itu akan sadar bahwa yang dilakukannya itu tidak baik. Kalau kita mau sukses, ya jangan kita menghinakan orang lain. Kalau kita ingin naik, ya jangan menginjak orang lain. Kalau kita ingin maju, ya jangan menceburkan orang lain. Kan begitu. MC aja, pasti musuhnya MC juga. Betul. Iya. Nah, karena beliau ini kan seorang presenter yang kenamaan kalau bisa. Orang kampung mana yang nggak kenal dengan Bang Betot kan? Apalagi sekarang sudah menjadi presenter di radio komersil yang orang Bekasi tahu semua. Itu radio El Gangga. Dari kecil saya dengerin tuh El Gangga. Nah, otomatis ketika beliau menjadi presenter, apa semuanya orang seneng? Enggak juga. Ada yang ngefans, ada juga yang ingin menjatuhkan. Bahkan bisa jadi teman sekantor sendiri, teman seperjuangan sendiri. Nah, ini yang disebut hukum alam atau sunatullah. Jadi kalau misalnya saya dimusuhi, monggo silakan aja. Yang jelas saya tidak balas memusuhi. Orang menghina silahkan, tapi saya tidak membalas dengan hinaan. Nanti pun akan terlihat mana emas, mana besi rongsokan. Seperti itu. Berarti tetap suka dukanya ada. Ya, luar biasa suka dukanya itu. Dalam bidang pekerjaan tentunya. Iya.
Baik Pak Kiai, ini kayak saya lihat nih antara dakwah dengan pengobatan nih Pak Kiai. Di samping berdakwah, Kiai kan buka pengobatan juga tuh. Terus cara mengatur waktunya seperti apa tuh kira-kira antara jadwal dakwah dan juga jadwal pengobatan Pak Kiai? Ya. Kita di sini pengobatan buka hari Senin, Selasa dan Kamis. Iya. Jadi kita ngambil sunahnya. Jadi kalau yang mau berobat bisa pilih di antara Senin, Selasa dan Kamis. Iya. Hari biasa juga bisa, misalnya seperti Sabtu Minggu, tetapi harus kasih informasi dulu mau datang. Kenapa harus ada informasi? Itu tadi, karena ada kegiatan dakwah yang kadang-kadang kita nggak tahu nih. Hari Minggu dikira tidak ada kegiatan, Iya. kita mau standby di rumah. Nggak taunya ada jadwal ceramah keluar. Kan kasihan orang sudah datang jauh, kemudian tidak ketemu dengan saya, kan seperti itu. Nah, karena pengobatan ini juga adalah pengobatan sunnah Nabi, ini ada saling keterkaitan dengan dakwah. Jadi saya dakwah dengan pengobatan. Iya. Biasanya orang berdakwah misalnya mengajak amar ma'ruf nahi munkar, kemudian berobat yang baik. Kemudian saya kasih contoh nih berobat kalau sakit, ya ini sesuai dengan anjuran Nabi. Iya. Dengan berbekam, ini termasuk sunnah Nabi. Heeh. Jadi jangan begitu sakit kita potong ayam, kemudian kita taruh di atas pohon Iya. supaya kita sembuh dan lain sebagainya, ini yang salah. Jadi kita dakwah, kita luruskan agar berobat sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak Kiai, ini senang banget pertanyaan saya ini menyangkut dengan pekerjaan saya sebagai seniman nih. Ini sama juga dengan Pak Kiai ini. Ini gini Pak Kiai, pendapat Kiai Jubairang tentang penceramah yang pakai tarif, bahkan sebelum ceramah itu biasanya ada panjer atau DP. Nah terus nih, nah kalau untuk Pak Kiai Jubairang bagaimana tuh seperti itu? Ya, mungkin profesi itu dibilang sama beda, dibilang beda sama. Iya. Kalau yang namanya dakwah, ini kan bukan profesi. MC itu profesi, Profesi. pedagang profesi, Profesi. pengacara profesi. Iya. Misalnya kita butuh pengacara, dia budget sekian juta, Iya. sah-sah aja. Tapi kalau dakwah ini bukan profesi. Dakwah ini adalah panggilan hati nurani Masya Allah. untuk kemaslahatan umat. Hmm. Jadi hiduplah untuk dakwah, tapi jangan berdakwah untuk cari penghidupan. Itu beda. Jadi hidup untuk dakwah, tapi dakwah bukan Iya. untuk hidup. Iya. Banyak sekali sekarang yang pasang tarif, Iya. bahkan penceramah pasang iklan. Ya itu sih hak mereka, tapi menurut saya kurang bagus juga ketika mereka tidak mencapai target, kemudian pulang gerutu tidak ikhlas. Kalau saya dipanggil begitu, silahkan saya dipanggil. Kalau dikasih rezeki ya alhamdulillah, kan begitu, ya berkah. Tidak dapat pun ya alhamdulillah juga, kan begitu. Bukan berarti ketika kita tidak mendapatkan apresiasi, imbalan yang setimpal, kemudian kita berhenti berdakwah. Jadi berdakwah ini tidak ada istilah komersil. Iya. Ada juga mungkin ada orang takut nggak datang. Nanti datang Pak ke tempat saya nih, pokoknya tanggal sekian. Iya. DP nih 2 juta. Ah. Kalau yang biasa seperti itu ya monggo hak mereka, tapi menurut saya ini agak riskan juga. Iya. Umur kita nggak tahu. Dipanjerin 2 juta. Besok kita meninggal dunia. Nah. Kita sudah ngambil uang orang, Iya. kita tidak menunaikan kewajiban kita untuk berdakwah. Dan alhamdulillah guru saya mengajarkan pun tidak ada seperti itu. Bahkan guru saya tidak seperti itu. Beliau berdakwah ikhlas sekali. Saya sampai beberapa kali mengikut beliau ini sampai keluar daerah, sampai ke Kalimantan, sampai ke pelosok-pelosok daerah. Beliau tidak ada capeknya. Jadi mereka begitu antusias, dan karena apa? Karena penuh dengan keikhlasan, bukan mencari penghidupan tadi. Seperti itu. Wow. Tidak terasa hampir sudah 30 menit kurang lebih saya menemani pemirsa nih tentang profil sosok Kiai Jubairang yang luar biasa. Ternyata benar dalam menyebarkan agama Islam atau berdakwah banyak rintangan yang didapatkan oleh Kiai Jubairang. Wih, dari cacian, makian, bahkan segalanya. Pak Kiai, ini pertemuan yang luar biasa buat kita. Saya juga mendapat hikmahnya. Semoga bermanfaat bagi saya Pak Kiai dan juga bagi pemirsa yang lagi nonton kita. Pak Kiai, yang terakhir nih, apa nih pesan Jubairang untuk pemirsa semuanya dan kesimpulan dari pembahasan kita hari ini Pak Kiai? Ya, artinya kita jangan sampai menilai orang itu hanya dari dandanan saja. Iya. Jangan menilai orang itu hanya dari casingnya saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha
wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Kata Allah, wahai manusia, sesungguhnya kalian aku ciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Dan tidak ada yang mulia karena hartanya, dan bukan hanya pangkat yang membuat orang mulia, tetapi mulia di sisi Allah adalah inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, tetapi karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kita kepada wajah kita. Mau putih kek, mau hitam kek, tidak dilihat. Kemudian juga tidak lihat dari banyaknya harta kita. Amwalikum, harta kita. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat kepada hati kita dan amal perbuatan kita. Jadi jangan kalau lihat orang beda dengan kita anggap sesat. Beda dengan kita anggap orang aneh. Gitu kan, lihat baju hitam, wah ini dukun nih. Lihat baju hitam, ini paranormal. Maaf, di Padepokan Dakwah Sunan Kalijogo itu ada pesantrennya Ummul Qura, itu mencetak dai-dai dan santri-santri yang luar biasa. Bahkan biar pakai baju hitam begini nih, minimal S2 agama, jangan salah. Bahkan sarjana Quran juga banyak di Padepokan Dakwah Sunan Kalijogo. Karena guru besar kita termasuk dari dosen dari PT IKI itu. Pendidikan Al-Quran, ini luar biasa. Jadi tetaplah kemuliaan ketika kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, jangan merasa tinggi hati, jangan merasa sombong, karena semuanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap berdakwah, tetap amar ma'ruf nahi munkar, karena itu adalah tujuan hidup daripada manusia. Nah, nih ya buat pemirsa Tatapan Jubaireng, buat Anda nih ya yang pengen diundang di podcastnya Jubaireng, siapapun Anda, dimanapun Anda, like and comment aja ya. Nah, nanti insya Allah nanti akan dibalas oleh K Jubaireng. Pokoknya kita tunggu di podcastnya Jubaireng, Tatapan Jubaireng. Baik, tidak terasa, Masya Allah, luar biasa. Semoga banyak berkahnya, banyak hikmahnya, ambil manfaatnya. Insya Allah kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Saya Bang Betot El Gangga. Saya Al-Fakir Jubaireng Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena like, komen, dan subscribe itu gratis ya guys, agar Biang Boysa TV lebih bersemangat lagi untuk membuat video yang lebih menarik dan lebih bermanfaat.